Halo Run Squad and KTM Lovers. Balik lagi sama gue Herman MWG di channel YouTube kita Monkey World Garage TV. Oke guys, apa kabar semuanya? Oh iya, yang pasti pertama gue pribadi mewakili semua tim MWG mengucapkan Minal Aidin wal Faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf semua para MWG Squad, Orange Squad, KTM Lovers kalau kita semua ada salah ucap dan perbuatan. Gitu. Oke, dan semoga, oh ya, doa dulu dong, semoga ibadah puasa kita selama bulan Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kita dijauhkan dari segala kesusahan untuk kedepannya. Amin rabbal alamin. Oke guys, jadi kita sekarang mau ngebahas santai yang lagi rame banget nih di Indonesia nih. Khususnya di dunia motor per dual purpose atau motor per adventurean. Yaitu CF Moto 450 MT. Bener ya, CF Moto 450 MT. MT, yes. Nah, gue mau bahas itu kenapa agak nyimpang sedikit. Kok bahasnya CF Moto? Nah, kita mau sedikit sharing nih. Jadi ternyata gue baru baca-baca di media internasional dan gue udah nyobain sendiri motornya untuk yang CF Moto 800 MT. Itu ternyata adalah merger antara si CF Moto ini brand Cina, ya kan? Karena memang sekarang produk Cina untuk otomotif dari roda 4 ke roda 2 udah mulai menggila pastinya, udah makin besar juga di Indonesia. Nah, untuk yang CF Moto 800 MT itu sudah menggunakan mesin bahkan rangka KTM 790. Nah, kok bisa sih si CF Moto 800 MT ini pakai semuanya dari mulai rangka, mesin, semua teknologinya, ya kan? Itu pakai punyanya si 790. Ternyata gue baca kemarin dari berbagai macam artikel dari media internasional. Jadi di tahun 2023 mereka merger antara KTM dan CF Moto, ya kan? Untuk memproduksi motor-motor yang twin parallel 2 silinder twin parallel, which is itu 790 Adventure dan Duke 790. Jadi CF Moto itu sekarang udah jadi keluarga kecilnya siapa namanya KTM, ya kan? KTM Husky gas-gas. Dan untuk yang 790 dan mungkin ke atas kayaknya nantinya ya. Tapi sekarang yang pasti gue baca itu khususnya baru di 790 itu diproduksinya sudah mulai dialihkan ke CF Moto yang mana di Cina, di Tiongkok. Tapi gue kemarin juga nanya ke teman-teman di India, ya kan, dari KTM India. Gue tanya sama mereka gimana untuk bajainya, gimana untuk yang CC lainnya. Dan mereka bisa pastikan untuk yang 200, 250,
390 itu semua masih diproduksi di India melalui Bajaj gitu. Jadi banyak nih si KTM nih gitu kan, banyak saudaranya ya kan, di India dia sama Bajaj, di Cina dia sama CF Moto. Nah, menariknya adalah kita kebetulan juga order yang 450 MT. Karena memang bentuknya oke banget. Memang belum rilis di Indonesia, tapi mudah-mudahan nanti kita akan dapat untuk batch pertama, ya kan. 450 MT itu yang pertama kali gue pikir itu menggunakan mesin KTM dan teknologi KTM, ternyata enggak. Gitu. Karena kenapa? Dia 450 MT, dia menggunakan mesin 2 silinder juga, twin parallel gitu. Persis kayak kakaknya si yang 800 MT gitu, dengan spek mesin yang sama atau plug ketiplek bahasanya sama si 790 Adventure atau yang Duke. Nah, tapi di saat kemarin pas lagi kebetulan lagi ada acara buka bersama bareng sama keluarga on tahun, ada CF Moto dia datang untuk istilahnya bawa test ride. Dan di situ gue cobain langsung si 800 MT. CF Moto 800 MT yang Adventure, ya kan? Dan itu benar-benar semuanya mirip dengan, bukan mirip lagi, tapi dari mesin rangka itu sama dengan 790 Adventure. Untuk modul-modul itu pun hampir sama dengan 790, tapi teknologinya, nah teknologi yang ada di speedometer itu beda. Maksudnya speedometernya dia udah TFT, layarnya besar, kayak pad, kayak apa? Tab, kayak tab anak gua kalau buat main games, ya kan? Jadi gede banget, full color, dan semua teknologi yang ada di 790 yang harus add-on, harus nambah lagi, di situ udah dikeluarin semua. Contohnya quick shifter, terus apa namanya, cruise control, terus heater, hand heater ya, grip heater, habis itu dan TPMS. TPMS itu untuk tire pressure, dan yang paling gokil dia ada tambahan Android Auto. Jadi kayak si Alien Rider M2 Pro yang dipasang di motor kita dan yang MBG jual. Jadi udah Android Auto. Dan itu jadi satu kesatuan di CMT atau di 800 MT CF Moto. Jadi itu yang makin gokil. Maksud gue pas gue ngeliat, wih CF Moto 800, dan gue cobain, bener-bener gue cobain, powernya gue cobain, terus gue pakai buat jalan-jalan, itu juga bener-bener sama persis kayak si 790 Adventure yang S khususnya, karena shocknya juga dia diameternya masih pakai yang 43 gitu, jadi kayak yang S ya, bukan kayak yang R. Cuman overall oke lah untuk produk China masuk ke market Indonesia dengan akhirnya mereka merger dengan KTM. Dia apa bisa dibilang teknologi ya, pakai teknologi KTM, jadi kita nggak usah khawatir, itu udah oke banget. Dengan harga kalau nggak salah on road cuma 315 juta, ya kan? Jadi jauh di bawah, bukan jauh, ya cukup di bawah KTM sih 790 Adventure S. Nah, terus untuk 450 dia beda, oke, dan kita ntar mau lihat ya kan, apakah ini ada samanya dengan spek mesinnya si apa namanya KTM yang 2 silindernya, atau emang totally different ya. Ntar kita cek sendiri, kita lihat sendiri pada saat motornya ada, kita cobain. Dan yang pasti gini, MWG memang kita spesialis KTM Husqvarna, dan gas-gas mungkin nanti kalau gas-gas masuk ke Indonesia kita akan coba untuk melengkapi juga varian gas-gas ya. Tapi karena CF Moto udah bagian dari keluarga KTM, kita juga pengen cobain, kita pengen lihat, ya kan? Khususnya untuk yang 450 dan yang 800. Gitu. Kalau yang 800 sudah jelas, memang sama persis. Dan kemarin kalau nggak salah gue dengar dari teman-teman yang berangkat ke EICMA, jadi di EICMA itu dealernya apa, bootnya si CF Moto itu selalu berdampingan dengan KTM, ya kan? Kalau nggak salah katanya seperti itu. Dan motor e-bike-nya KTM dan Husqvarna itu yang kecil, e-bike yang kecil, itu sudah diproduksi oleh CF Moto. Dan di EICMA itu dipajangnya di bootnya CF Moto. Jadi emang udah sebetulnya sih kalau gue baca ya udah dipastikan mereka udah pasti fix merger untuk untuk produksinya, mereka udah merger, mereka udah kerjasama untuk dua brand tersebut nih, antara KTM dan CF Moto.
gitu. Ini kan soalnya lagi rame banget ya kan bicara CF Moto 450. Tapi ntar pasti kita bakalan review lagi. Nah, terus kita ngobrol santai lagi yang berita baik pastinya. Mudah-mudahan di tahun ini New Duke 250 dan 390 itu akan masuk di Indonesia. Dan insya Allah mudah-mudahan akan ada juga di Monkey Wall Garage. Jadi nyuduk dengan basic mesin yang baru LC4C, ya kan? Itu udah beda banget, bukan seperti BS3, BS4 atau BS6 yang konsep mesinnya masih sama, tapi di LC4C dia udah berbeda banget, udah kayak 790 itu akan masuk. Jadi facelift the latest New Duke 250 dan 390 insya Allah nggak lama lagi akan masuk ke Indonesia gitu melalui ya mungkin rumah baru lagi pastinya. Dan yang pasti juga gue berharap KTM 390 Adventure yang terbaru yang menggunakan mesin LC4C itu juga akan masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Perbedaan si 390 Adventure yang baru nanti kalian bisa lihat juga cuplikannya, ntar kasih lihat Vi, fotonya cari Vi, ya kan. Masih konsep sih dia, tapi kayaknya udah final. Itu kerennya udah pakai 1821 full spoke wheels. Kalau kita pakai yang 2002 dari 2020 sampai 2024 spoke wheels itu masih jadi optional. Tapi kalau di kita udah ada lengkap pilihannya spoke wheels ya. Kalian mau yang CNC, mau yang original, kita ada semua. Ya kan? Jadi itu mudah-mudahan juga bisa masuk di Indonesia. Setelah mungkin sih kalau feeling gue sih untuk 390 Adventure yang terbaru kayaknya ya. Yang Gen 2 berarti kan kalau misalnya dia ngerilis yang baru. Mungkin di tahun depan. Tapi yang pasti yang gue berharap banget dan teman-teman di luar sana calon pengguna KTM ataupun yang memang udah orange squad banget ya kan, udah KTM lovers banget, itu ada kabar bagus, maksudnya ada harapan untuk memiliki New Duke atau Gen 3 ya, bisa dibilang Gen 3 kali ya. Yes, Gen 3 Duke 250 dan 390. Dan bakalan ada di Indonesia nantinya. Dan pastinya MWG akan selalu komitmen untuk menjadi KTM spesialis, Husqvarna spesialis, gas-gas spesialis, mungkin nanti gas-gas ya, karena gas-gas dia udah mulai ngeluarin versi enduro. Jadi dia ada gas-gas kan selama ini trail ya. Dia ngeluarin yang versi enduro. Jadi ada kayak 690 atau 701-nya si KTM atau Husky. Nah itu gas-gas udah mulai nih. Jadi mungkin kalau ntar ada juga kita akan berkomitmen untuk megang 3 brand tersebut gitu. Dan yang pasti KTM pasti bakalan support banget semua induk KTM Husqvarna gas-gas yang akan ada di Indonesia nantinya. Dan pasti untuk semua pengguna kalian nggak usah khawatir. Kenapa? Insya Allah kita akan selalu komitmen terus, EWG, Monkey Wall Garage selalu komitmen terus untuk menyediakan aksesorisnya, modifikasinya, spare part-nya, maintenance-nya, dan yang lain-lain. Gitu. Dari mulai aftermarket parts, power parts, ya kan? Mungkin nanti ada power wire juga. Jadi kita benar-benar one stop one stop place, one stop shopping. Apa sebetulnya apa? One stop shopping ya? Pokoknya one stop tempat one stop service ya. Jadi satu tempat ada semua untuk kalian pencinta si KTM atau Husqvarna ataupun gas-gas. Dan mungkin nanti CF Moto, ya kan? Amin. Ya itu sih. Jadi sedikit info aja. Kalau memang CF Moto sekarang kenapa rame dan di media internasional juga rame banget. Ternyata yes, CF Moto sudah bagian dari keluarganya KTM. Khususnya untuk produksi yang 790 tadi dengan mesin 2 silinder twin parallel
dia sudah produksi di CF Moto, dan CF Moto pun yang di Indonesia dia sudah jual yang 800 MT, itu yang benar-benar speknya dengan 790 itu sama banget. Setelah itu dia akan ngeluarin yang adanya 450 MT yang sekarang motornya belum ada, grupnya aja udah ada. Motornya belum ada, grupnya udah ada, dan udah banyak yang beli, ya kan. Jadi itu bakalan happening banget untuk dunia per-adventuran, dunia per motor dual purpose, ya kan, motor-motor touring. Jadi bakalan akan banyak pilihan lagi nanti di Indonesia. Itu sih. Dan yang pasti jangan lupa kalian like, subscribe, bunyiin lonceng lo, bantu kita untuk kita biar bisa terus berkarya dan memberikan informasi, edukasi mengenai KTM Husqvarna. Dan kalau kalian belum follow IG kita yang baru, yang di Monkey World Garage _official. Terus kita sangat senang sekali kalau kalian mau datang ke Monkey World Garage, ke workshop kita di Jalan Cempaka 5 nomor 14, Bintaro Sektor 1 Jakarta Selatan buat ngobrol-ngobrol. Welcome, kita udah mulai operasional lagi per 17 April, ya kan, setelah Lebaran. Kita udah mulai operasional lagi seperti biasa. Gue udah mulai banyak stay di sini, kecuali kalau pas lagi jadwal ngamen atau touring. Jadi kalian bisa datang, kalian bisa ngobrol-ngobrol, kalian bisa lihat semua kebutuhan KTM kalian, dari yang memang spesialis dalam artian special parts atau spare part yang atau aksesoris yang khusus untuk KTM, ataupun yang memang bisa universal, gitu, kayak ada box dan yang lain-lain. Itu sih. Kita tunggu ya. Kalian datang ke sini biar kita bisa ngobrol-ngobrol lebih seru lagi tentang KTM dan konco-konconya dan keluarganya, dan dulur-dulurnya KTM Sadulur. Oke, kalau gitu, Herman sign out. Sampai ketemu di YouTube selanjutnya. Bye-bye.